Akhir-akhir ini ada pemberitaan yang menghebohkan tentang gugatan Freddy Wijaya, salah satu anak dari Pak Eka Cipta Wijaya atas harta warisan senilai 675 triliun. Oh my god. Kalau lu bingung 675 triliun sebanyak apa, kira-kira kalau dijajarin satu persatu uang 100 ribu rupiah, itu panjangnya dari Jakarta sampai Ponorogo. Atau 5.000 Monas disusun jadi satu. Finish him. Nah, apakah Freddy layak dan sah menuntut harta warisan tersebut? Tonton terus videonya karena jawabannya ada dalam video ini. Stay tune ya guys. Dikutip dari CNBC Indonesia, Pak Eka Cipta punya 4 orang istri dan 28 orang anak. Ada berbagai macam sumber yang mengatakan jumlah anak yang berbeda-beda. Tapi anyway, dari 4 perkawinan tersebut yang tercatat di dalam catatan sipil dan sah adalah dengan istri pertama yaitu Trinity Dewi Lasuki serta Meli Pirie yang memiliki 16 orang anak. 5 diantaranya digugat oleh Freddy Wijaya, yaitu Teguh Wijaya, Frankie and Frankel Wijaya, Mukhtar Wijaya, dan Sukmawati Wijaya. Total sekitar ada 12 perusahaan yang disengketakan oleh Freddy Wijaya dengan total nilai aset sekitar 672 triliun. Nah, sebelumnya terkait dengan harta warisan udah pernah gue bahas di video gue selanjutnya. Video ini atau di sini ya linknya. By the way, you can check my YouTube channel. Gue membahas mengenai harta warisan dari sistem hukum perdata barat dan juga sistem hukum waris Islam. Siapa tahu bermanfaat bagi kalian semua. Lalu bagaimana posisi Freddy Wijaya dalam silsilah keluarga Pak Eka? Merujuk pada putusan Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2020, terungkap sosok Freddy Wijaya adalah anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Eka Cipta dengan Lydia Herawati Rusli. Eka Cipta dan Lydia Herawati menikah pada tanggal 3 Oktober 1967 dengan prosesi secara adat yaitu dengan agama Buddha di Jakarta. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan di catatan sipil. Tentu status Freddy Wijaya adalah anak luar kawin dari Pak Eka Cipta Wijaya. Akhirnya Freddy memutuskan untuk mengajukan penetapan melalui pengadilan negeri untuk menetapkan Freddy sebagai anak dari pasangan Eka Cipta dan Ibu Lydia. Gayung bersambut pada tanggal 3 Februari 2020, putusan tersebut dikabulkan. Dari fakta-fakta tersebut di atas, diketahui bahwa perkawinan antara Eka Cipta dan Ibu Lydia Herawati tidak tercatat di catatan sipil. Dan tentu Freddy merupakan anak luar kawin di antara pasangan tersebut. Meskipun pada akhirnya telah ditetapkan oleh pengadilan bahwa Freddy merupakan anak antara Pak Eka dengan Ibu Lydia. Nah, dasar hukum yang harus dicermati di dalam kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sendiri. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu ada pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Jadi sudah jelas kan bagaimana kedudukan Freddy Wijaya dalam silsilah keluarga Eka Cipta. Perkawinan tidak dicatatkan? Cek. Anak luar kawin? Cek. Tunggu dulu. Ada twisted plot di sini. Jadi stay tune terus. Kasus tidak diakuinya seorang anak karena perkawinan tidak dicatatkan dan anak berstatus anak luar kawin merupakan kasus klasik yang sering terjadi di Indonesia. Sampai pada akhirnya datang seseorang yang menggugat pasal tersebut di Mahkamah Konstitusi. Siapa dia? Dia adalah Macica Mutar. Macica Mutar menginginkan pengakuan atas anaknya sebagai anak dari Pak Murdiono, merupakan mantan Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet di Indonesia pada zaman pemerintahan Pak Soeharto. Kasusnya merupakan kasus yang penting juga dan berdampak luas pada kasus-kasus seperti kasusnya Freddy Wijaya. Intisari kasusnya seperti ini. Macica Mutar menikah secara siri dengan Pak Murdiono pada tanggal 20 Desember 1993. Dan dihadiri oleh beberapa saksi dan sudah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan pernikahan siri.
Intinya karena pernikahannya tidak dicatatkan dan dilakukan hanya secara siri, maka status anaknya dianggap sebagai status anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Dampaknya apa? Dampaknya luas sekali, dan salah satu diantaranya adalah tidak dapatnya harta warisan. Banyak cara yang ditempuh oleh Maci Camukhtar, salah satunya dengan melakukan isbat nikah di pengadilan agama yang berujung pada ditolaknya permohonan tersebut. Oh my Sampai God. akhirnya Maci Camukhtar mengajukan permohonan melalui Mahkamah Konstitusi. Maci Camukhtar menggugat pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Gayung bersambut, MK akhirnya mengabulkan permohonan Maci Camukhtar. Dalam pertimbangannya, MK mengatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Dan pencatatan merupakan kewajiban yang sifatnya administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Lalu tentang anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan dengan ibunya adalah tidak adil, dan dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa tidak mungkinlah seorang perempuan hamil terjadi begitu saja dengan sendirinya tanpa adanya pertemuan ovum dan spermatozoa. Intinya nggak mungkin jadi sendiri. MK akhirnya memberi tafsiran terhadap pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 seperti ini. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi kesimpulannya menurut gue, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Freddy adalah anak dari Eka Cipta dan Lydia secara tidak langsung mengakui adanya perkawinan yang terjadi di antara kedua pasangan tersebut. Dan menurut gue lagi, Freddy harusnya diakui sebagai golongan yang sah mewaris dalam hukum perdata. Yang jadi argumentasi untuk menolak gugatan waris dari Freddy Wijaya adalah bukan dari statusnya sebagai anak luar kawin, yang sebenarnya udah disahkan sih oleh pengadilan, tetapi ada atau tidaknya harta Pak Eka Cipta dalam perusahaan-perusahaan tersebut. Lalu ada pertanyaan seperti ini, kan asas perkawinan di Indonesia sifatnya monogami, jadi harusnya yang diakui hanya dari istri pertamanya aja dong. Jawabannya, enggak dong. Perlu diketahui bahwa asas monogami dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sifatnya tidak mutlak dan terbuka. Jadi yang mau poligami silakan ya. Sepanjang hukum dari agamanya masing-masing atau kepercayaannya memperbolehkan hal tersebut. Gimana? Udah jelas kan? Itu pendapat gue, tapi belum tentu nanti pengadilan mungkin menentukan lain. Menarik untuk disimak dan kita tunggu hasil dari putusan pengadilan. Kalau kalian suka videonya, please do like and subscribe. Kalau kalian punya pertanyaan, please do your comment in kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Ciao. Seluruh informasi dan data disediakan di sini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja. Dengan demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu nasihat hukum. Jika Anda membutuhkan jasa penasihat hukum, dapat menghubungi penasihat hukum terdekat di sekitar Anda.